Sekelumit kisah Syekh Siti Jenar. Oleh Damar Syashanka bagian 4b. Menginjak dewasa, San Ali Ansyar setelah merasa cukup menimba ilmu agama dari Syekh Datuk Kahfi, dia lantas memutuskan untuk menuju pedalaman Pajajaran. San Ali Ansyar merasa bahwa apa yang dicarinya selama ini, apa yang didalaminya selama ini, belum bisa memuaskan hasrat spiritualnya. Dia ingin mencoba mencari seorang guru lain, guru selain Syekh Datuk Kahfi. Dan San Ali Ansyar menerobos pedalaman Pajajaran untuk mencari para pertapa Buddha dan para ahli yoga Hindu yang kabarnya banyak bermukim di sana. Di Pajajaran, San Ali Ansyar berhasil berguru kepada seorang yogi Hindu. Dari sang yogi, San Ali Ansyar mendapatkan pelajaran yoga yang bersumber dari Rontal Catur Vipala, sebuah sistem yoga yang juga dipelajari oleh Prabhu Kertawijaya, pengganti Ratu Suhita, Raja Majapahit. San Ali Ansyar mampu dengan cemerlang menguasai 4 tahapan sistem yoga Catur Vipala. 4 tahap yang disebut Nispraha, Nirhana, Niskala dan Nirasraya. Dalam tahap Nispraha, seorang sadhaka, pengembara spiritual, diharapkan sudah mampu melampaui segala macam keinginan duniawinya. Duniawi sudah tidak menarik minatnya lagi. Kehendak, akunya hanya terarah pada Sang Atma, atau Aku Semesta. Seluruh panca indria, 5 indera penghubung dengan dunia maya, dan panca karmendria, 5 indera penggerak badan kasar, sudah mampu ditundukkan. Demikian juga dengan manah, pikiran, cita, ingatan, ahamkara, keakuan, dan budi, kesadaran terbatas, sudah sangat tenang. San Ali Ansyar menyebut kondisi ini dengan satu kata, heneng, tenang. Dalam tahap nirhana, seorang sadhaka diharapkan sudah mampu menyadari sebenar-benarnya bahwa dirinya adalah bagian dari kesadaran murni semesta. Telah benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah Atma. Dirinya bukanlah badan kasar atau stula sarira yang terlihat ini. Dirinya bukanlah badan halus atau suksma sarira yang terdiri dari manah, cita, ahamkara, budi dan ke-10 indera ini. Dirinya tak lain adalah percikan Brahman, sebuah kesadaran total murni yang absolut transendental. San Ali Ansyar menyebut kondisi ini dengan satu kata, hening, jernih. Dalam tahap niskala, seorang sadhana sudah mampu melampaui badan kasar dan badan halusnya. Seorang sadhana sudah menyadari betul bahwa badan kasar dan badan halus hanyalah produk maya, produk alam, yang tidak kekal dan bakalan musnah. Sandahan benar-benar menyadari hanya Atmalah yang kekal, karena Atma tidak diciptakan. Atma adalah percikan Brahman. Sang sadhana sudah melihat kebenaran ini, dia sudah mampu melihat apa itu Atma, apa itu Brahman. Sang sadhana sudah bisa melihat bahwasanya Atma dan Brahman adalah satu. San Ali Ansyar menyebut kondisi ini dengan satu kata, hunong, melihat. Dalam tahap nirasraya, sang sadhana sudah mampu melebur akunya. Sudah mampu memecahkan belenggu, akunya sudah melampaui minnya. Dan Atma sang sadhana yang ternyata adalah satu kesatuan tunggal dengan Brahman, kini telah menikmati kondisi penyatuan ini, penyatuan yang telah lama ia lupakan. Menikmati ketunggalan yang telah lama tak disadarinya akibat pengaruh maya, pengaruh main. Pengaruh, aku, kecilnya sendiri. Sang sadhana telah lebur ke dalam kebahagiaan sejati yang tiada akhir. San Ali Ansyar menyebut kondisi ini dengan satu kata, menang, kemenangan. Di Pajajaran, melalui bimbingan seorang yogi Hindu, San Ali Ansyar mencapai puncak kesadaran. Dan dari Pajajaran inilah, San Ali Ansyar menyadari bahwa seluruh alam ini, sesungguhnya adalah satu kesatuan. Terlihat berbeda karena setiap makhluk masih terliputi kesadaran badan halus. Sehingga muncul, aku, kecil. Begitu, aku, kecil muncul, maka setiap makhluk merasa terpisah sebagai pribadi-pribadi tersendiri. Begitu pengaruh maya ini berhasil disingkapkan, maka semua yang terlihat hanyalah Brahman semata. San Ali Ansyar bersujud syukur, karena melalui seorang yogi Hindu, dia bisa menyadari semua ini. Bahkan akhirnya, dia juga bisa memahami apa yang pernah diucapkan oleh seorang sufi terkenal, yaitu Abu Yazid Al-Bustami, manakala beliau pernah berkata kepada seseorang yang tengah mencarinya. Seseorang yang tengah mengetuk pintu rumahnya. Beliau bertanya, siapa? Yang mengetuk menjawab, aku, mencari Abu Yazid. Beliau lantas menjawab, pergilah. Yang ada di rumah ini hanya Allah.
Setelah berhasil memperoleh kesadaran purna dari Pajajaran, hasrat San Ali Ansyar untuk melakukan pengembaraan tak terbendung lagi. Dia bertolak ke Palembang, menemui Arya Damar. Di sana San Ali Ansyar memperdalam lagi puncak spiritualitas yang sesungguhnya telah ia dapatkan. Arya Damar adalah bangsawan Palembang. Dia adalah putra Prabu Wikramawardhana, Raja Majapahit yang memerintah pada tahun 1389-1429 Masehi dengan seorang putri Cina. Nama Cina Arya Damar adalah Suan Liong. Dia adalah peranakan Jawa Cina. Sempat belajar agama kepada Syekh Ibrahim Asamarkan atau yang di Jawa terkenal dengan nama Syekh Ibrahim Smorokondi. Syekh Ibrahim Asamarkan inilah ayah kandung Sunan Ampel. Arya Damar inilah ayah tiri Raden Patah. Baca catatan saya, Misi Pengislaman Nusantara, Damar Shashanka. Di Palembang, San Ali Ansyar bersama Arya Damar membuktikan bahwa seluruh semesta ini sejatinya adalah satu kesatuan tunggal. Sehabis dari Palembang, San Ali Ansyar melanjutkan pengembaraannya ke Kesultanan Malaka, 1450 m. Di Malaka, San Ali Ansyar dikenal dengan nama Syekh Jabaranta, bahkan, akibat pertemuannya dengan Syekh Datuk Ahmad, yaitu kakak kandung Syekh Datuk Soleh, ayahnya, San Ali Ansyar, diberi nama baru, yaitu Syekh Abdul Jalil. Rasa ingin mengenal semesta raya yang semakin meletup-letup di dada San Ali Ansyar yang kini dikenal dengan nama Syekh Abdul Jalil, membuatnya memutuskan untuk melanjutkan pengembaraan ke Baghdad, Irak. Bersama seorang ulama sufi asal Baghdad yang menetap di Malaka, bernama Syekh Ahmad Al-Mubasyarah Al-Tawalud, Syekh Abdul Jalil, berangkat ke Baghdad. Di Baghdad, Syekh Abdul Jalil semakin intensif mempelajari spiritualitas. Apalagi di sana, di kediaman Al-Tawalud, banyak naskah-naskah sufistik yang tersimpan. Seluruh kitab sufistik mulai dari Ihya Ulumuddinnya Al-Ghazali, Fususul Hikamnya Ibnu Arabi, karya-karya Abu Yazid Al-Bustami bahkan At-Tawassunnya Al-Halaj, yang terkenal dengan ucapannya, Ana al-Haq, akulah kebenaran sejati, dan yang hidupnya berakhir tragis di tiang eksekusi mati. Semuanya berhasil dipelajari oleh Syekh Abdul Jalil. Termasuk pula kitab Hakikatul Haqaiq, Insan Kamil dan Manazilul Alahiyahnya Al-Jili, semuanya berhasil dipahaminya. Setelah dirasa cukup, Syekh Abdul Jalil meneruskan pengembaraannya ke Makkah. Setelah mengunjungi Makkah, Syekh Abdul Jalil bertolak pulang ke Jawa. Syekh Abdul Jalil tiba kembali di Pulau Jawa pada tahun 1463 Masehi. Caruban Larang, kini telah berubah menjadi daerah otonom. Pangeran Walangsungsang kini menjawab sebagai penguasa tunggal wilayah Caruban Larang dan bergelar Pangeran Cakrabuana, serta bergelar Sri Manggana. Gelar terakhir adalah gelar pemberian dari ayahandanya Prabu Siliwangi.